Apa sih sebetulnya serio? Dalam setiap perjalanan selalu ada hal yang tidak terduga. Nah ini nih rezeki saya untuk bisa melihat proses pembuatan rumah bujang suku Asmat atau disebut Jeu. Sebuah rumah yang cukup besar berdiri kokoh di antara pepohonan di pinggir sungai. Bentuknya memanjang dan memiliki pintu masuk lebih dari satu. Tangganya berjajar sebagai jalur masuk di depan pintu rumah. Pondasi kayunya tertancap kuat membuat rumah ini terlihat mencolok dibanding rumah lainnya. Rumah ini adalah Jeu atau biasa dikenal dengan rumah bujang suku Asmat. Rumah adat suku Asmat. Biasanya dibuatnya itu di pinggir sungai. Ini bagian lantainya itu dikasih jarak dengan tanah. Kenapa? Karena untuk menghindari banjir. Nah ini bagian dindingnya itu disusun menggunakan kayu buah. Nah, disusun sedemikian rupa dan diikat menggunakan rotan. Satu lagi nih, atapnya itu menggunakan daun sagu. Ini keren banget loh, kuat. Ini rumah yang ramah lingkungan dan diambil semua bahannya itu dari hutan alami. Sebenarnya para wanita tidak boleh berada dalam rumah Jeu. Rumah Jeu hanya boleh ditempati oleh para laki-laki bujang Asmat. Kecuali jika ada keluarga yang belum mempunyai rumah sendiri. Mereka boleh tinggal di rumah Jeu sampai mereka memiliki rumah. Nah, jika para laki-laki bergotong royong untuk membangun rumah, nah sementara para kaum wanita, mereka mengumpulkan bahan makanan seperti kelapa, sagu, ubi untuk para tamu yang akan hadir. Nah, inilah bentuk kerjasama satu kampung Amanamkai, luar biasa. Pembuatan rumah bujang sama sekali tidak menggunakan paku. Semua berasal dari hutan. Ini mereka lakukan untuk menghormati nilai-nilai leluhur. Bangunan Jeu yang kokoh menggambarkan persatuan dan nilai gotong royong masyarakat Asmat. Konon, Jeu buatan suku Asmat ini mampu berdiri tegak sekalipun badai menerjang. Nah, ini bagian dalam rumah Jeu. Panjangnya ini tidak bisa ditentukan sesuai dengan kelompok marga yang tinggal di sini. Misi Pak, misi. Nah ini ada tungku-tungku. Ini menandakan kelompok keluarga yang tinggal di sini. Biasanya itu kepala suku itu berada di tengah, berhadapan dengan pintu dan di belakangnya ada jendela kecil. Ada jendela kecil.
Menurut kepercayaan masyarakat Asmat, itu jendela itu tempat masuknya arwah nenek moyang mereka. Jika suatu desa terdiri dari banyak keluarga, maka jeo akan semakin panjang dengan pintu yang banyak. Ukuran lebar dan tingginya akan menyesuaikan panjang jeo agar proporsional. Semua ukuran dan proses pembangunan jeo masih sesuai dengan tradisi kehidupan suku Asmat dulu. Saat ini sedang berlangsung upacara peresmian rumah jeo yang baru. Ini mereka sedang mendendangkan musik untuk para leluhur mereka. Hampir semua aspek kehidupan suku Asmat terkait dengan keberadaan jeo. Semua warga desa Amanamkai akan berjoget sebagai rasa bahagia karena rumah jeo sudah selesai diperbaiki. Ini seru banget. Mereka ini narinya. Saya sampai capek ngikutin. Saya merasa sangat beruntung dapat ikut serta dalam proses peresmian rumah bujang suku Asmat. Apalagi sampai diizinkan masuk ke dalam rumah bujang oleh tetua adat. Tidak hanya masyarakat desa Amanamkai saja yang hadir untuk meresmikan rumah jeo. Ada pastor yang mendoakan, ada wakil bupati Asmat dan kepala distrik Alsi yang ikut serta dalam acara yang dianggap sangat penting dalam adat Asmat ini. Betapa bangga ketika datang ke sebuah daerah baru dan dianggap menjadi bagian dari keluarga mereka. Hitam kulit, keriting rambut. Kamilah Papua. Wow!